Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini Sasa Harun bisa hadir lagi untuk Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas seputar kesehatan. Yang mau gabung, boleh banget loh ya. Saya tunggu di WhatsApp 081 511 103 103. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saya. Walaupun sebagian orang yang ada di Indonesia udah kenal ya. Ya paling Sasa Harun, iya bener. Saya Sasa Harun, gak sendirian, ada Pak Nyotos. Masih puasa ya Pak? Iyalah, makanya kita Harus hari ini ya? mau bahas tentang penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa. Oh, ada manfaat yang luar biasa di manfaat dalam puasa itu ya. ya. Bener banget. Puasa memiliki sejuta manfaat ya, termasuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mungkin gak hanya penyakit ringan, penyakit keras atau mungkin kronis juga bisa disembuhkan dengan puasa. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya, itu dia yang mau kita bahas. Karena pada saat kita berpuasa kan otomatis tubuh kita itu tidak mencerna makanan. Pada betul. saat dia tidak mencerna makanan, maka tubuh kita lebih optimal untuk detoksifikasi. Semua racun-racun dalam tubuh itu didetoksifikasi. Pada saat kita kekurangan bahan baku untuk menciptakan energi dan sebagainya, tubuh kita menggunakan bahan-bahan sampah yang ada dalam tubuh untuk dipergunakan lagi. Namanya proses autofagi. Oke. Nah, karena proses detoksifikasi yang dilakukan oleh tubuh saat kita berpuasa, maka kita bisa membantu tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Bahkan di negara-negara Eropa kayak Amerika, bahkan Asia Timur pun juga dijadikan sebagai terapi kesehatan, sebagai pengobatan penyakit. Gitu ya. Jadi pada sesi ini kita bahas tentang penyakit apa saja yang puasa itu efektif membantu penyembuhannya. Tapi nanti sesi berikutnya kita bahas kenapa kok tidak efektif, Nah, gitu itu ya. dia. Karena ada pola yang salah yang nanti akan kita bahas. Bisa jadi, ya. padahal kan gini, puasa dari pagi sampai sore nggak makan, harusnya bisa menyusutkan perut atau mungkin badan. Iya. Tapi kenapa banyak beberapa orang yang kok makin Tambah- gemuk tambah gitu lebar. ya? Nah itu dia, berat badannya makin meningkat. Apa yang salah? Iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, penyakit-penyakit apa aja? Mungkin dari penyakit ringan dan juga penyakit kronis yang bisa disembuhkan dengan puasa. Mungkin salah satunya adalah MAH ya. Iya, Kalau betul. kalau nggak puasa pasti banyak banget orang yang merasakan MAH-nya kambuh. Tapi ketika puasa, Pak, kayak saya juga punya penyakit MAH, aman-aman aja loh. Ya, karena Gitu. pada saat kita berpuasa ya, kita kan sudah berpikir bahwa kita tidak akan makan di siang hari. Saat kita tidak makan di siang hari, otomatis asam lambung tidak diproduksi lebih. Nah, pada saat asam lambung tidak diproduksi berlebihan, memberi kesempatan tukak lambung yang ada di lambung kita bisa recovery, bisa sembuh gitu. Cuma hasil penelitian memang di minggu-minggu awal saat kita berpuasa, asam lambung kita masih tinggi, masih normal. Yes. Jadi setelah minggu kedua baru asam lambung kita melandai atau baru kurang gitu ya. Jadi artinya kalau kita punya masalah dengan MAH, baik MAH akut maupun kronis, jangan berharap di minggu pertama puasa kita MAH kita baru ada perbaikan, belum. Jadi yang puasa 30 hari full barulah kita punya MAH itu mengalami proses penyembuhan yang optimal. Jadi bukan di puasa hari pertama, hari kedua loh ya. Mungkin seminggu pertama masih berasa nih ya. Iya. Minggu kedua udah mulai sedikit menurun. Minggu ketiga sekarang sudah memasuki minggu ketiga. Nah, betul. Minggu depan udah keempat lebaran, ya kan? Iya. Aman nih, MAH-nya aman. Nah, dan minggu keempat itu barulah kita punya MAH itu cenderung banyak penyembuhan, banyak kesehatannya lebih baik daripada sebelumnya. Bukan di awal-awal minggu gitu. Oke, itu untuk penyakit MAH. Di minggu keempat kita baru bisa merasakan aman lah ya, MAH-nya nggak akan Iya. kambuh, asam lambungnya pun juga sudah beradaptasi dengan Betul. kondisi gitu. Nah, kemudian ada penyakit apa lagi nih Pak yang bisa disembuhkan secara perlahan-lahan dalam puasa? Yang menarik ini adalah penyakit yang ditakuti orang, penyakit kanker. Oh iya benar. Jadi penyakit kanker itu pada saat kita berpuasa biasanya penyebaran kankernya itu tidak cepat atau bisa berhenti.
Nah, kita harus tahu makanan kanker itu paling utama adalah glukosa. Padahal Oke. pada saat kita atau makanan karbohidrat sederhana ya, saat kita berpuasa kan otomatis kita tidak punya glukosa dalam darah kita karena sudah terpakai untuk aktivitas energi. Benar-benar glukosa itu dimaksimalkan sama sekali oleh tubuh kita. Jadi kanker itu tidak bisa menyerap glukosa, padahal itu makanan utama kanker. Oke. Kemudian makanan kedua kanker itu adalah protein daging merah, ya kan? Kemudian dengan adanya kita berpuasa, metabolisme kita melambat, kanker tidak terputus rantai makanannya. Jadi bagi mereka yang berpuasa secara benar loh ya, kenapa saya sebut secara benar? Karena ada yang nggak benar juga Iya, nanti pola sembarangan. makannya, kita bahas nanti lah ya. Jadi pada saat kita berpuasa secara baik dan benar, itu kita mampu membantu tubuh kita melawan kanker. Jadi nggak cuma mah aja yang bisa diatasi dengan puasa, kanker, penyakit kronis yang mungkin ditakuti banyak orang bahkan bisa membuat orang meninggal karena kanker itu Iya. secara perlahan-lahan bisa diatasi dengan puasa. Oke, kira-kira penyakit apa lagi? Masih banyak, tenang aja, ntar juga akan dikasih tips juga sama Pak Nyoto kenapa bisa jadi gemuk gitu ya pada saat puasa. Sabar ya. Yang mau Ya, gabung? kemudian diabetes mellitus ya. Oke, nanti dulu deh Pak. Nanti dulu ya. Oke. Sabar ya. Ya di 081511103103 081511103103 sebutkan nama Anda, kemudian alamat Anda, usia Anda berapa dan pertanyaannya apa. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yuk kita lanjutin lagi obrolan kita seputar penyakit-penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan berpuasa. Dari penyakit ringan sampai penyakit kronis. Salah satunya kemudian cancer yang ditakuti banyak orang sehingga juga bisa menimbulkan kematian. Kemudian tadi Pak Nyoto udah nyeletuk nih, ada diabetes. Ternyata bisa juga loh ya disembuhkan secara perlahan dengan puasa. Diabetes mellitus. Ya kan Oke, Pak? betul. Jadi kalau diabetes mellitus itu pada saat kita berpuasa, otomatis kan pankreas kita istirahat. Karena tidak ada asupan karbohidrat sederhana, tidak ada asupan gula. Nah, akibatnya begitu pankreas kita istirahat, dia bisa meregenerasi sel, tidak kerja berat lagi ya. Nah, tapi semua ini yang kita garis bawahi adalah bagaimana caranya puasa kita itu benar-benar optimal untuk kesehatan. Nah, kuncinya bukan sekedar puasanya saja, pada saat berbuka dan sahur itu juga kuncinya. Harus diperhatikan Harus makannya, diperhatikan, jangan ya. sembarangan dimakan semua. Jadi pada saat kita sahur ya, yang kita makan juga harus makan makanan yang bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran yang segar gitu ya. Kemudian kalau bisa kita juga ganti karbohidrat sederhana kita, jangan sekedar nasi, kalau bisa nasi merah, ubi jalar atau singkong atau oat gitu ya. Karena kaya dengan serat ya. Kemudian kita konsumsi yang harus dihindari makanan yang mengandung garam tinggi, Oke. monosodium glutamat ya, karena otomatis bikin haus kalau kita banyak garamnya ya. Kemudian pada saat kita berpuasa, pada saat sahur biar kita kuat. Kan orang nggak bikin cepat lapar ya. Kuat lapar ya konsumsi protein seperti telur, ya telur rebus ya. Lebih bagus telur rebus daripada telur dadar karena kan telur dadar digoreng. Iya. Goreng-gorengan saat Ya, kita minyak. sahur bikin haus ya. Kemudian kita konsumsi apa lagi? Protein seperti ikan tuna, ikan apa Salmon? namanya salmon ya. Kalau ikan cuek Pak, Ikan cuek nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, ini kita dicuekin orang nih ya. Iya. Jadi boleh ikan-ikanan ya. Nah, daging ayam juga boleh. Jadi kita kalau banyak protein, kita kuat lapar. Kalau kita banyak makan nasi 3 piring, nanti begitu kita sholat subuh udah lapar lagi. lapar lagi. Justru malah kalau makannya banyak pada saat Iya. sahur malah makin lapar ya. Apalagi kalau kita punya diabetes, konsumsinya yang nasi putihnya banyak, minumnya teh manis, Lemes yang sama ada. juga bohong. Jadi puasanya tidak membantu untuk penyembuhan diabetes mellitusnya, juga tidak membantu untuk masalah kankernya, ya, tidak membantu juga untuk masalah emahnya. Apabila Oke. kita tinggi makanan karbohidrat sederhana alias kandungan gulanya tinggi. Oh, bukannya kalau puasa itu juga kita membutuhkan gula ya Pak? Ternyata salah ya. Nah, tubuh kita pada saat kita berpuasa, dia kan bisa cari alternatif lain selain gula. Oke. Jadi kenapa kalau orang yang berpuasanya benar-benar berpuasa dengan pola makan benar, kenapa bisa kurus? Karena tubuh kita belajar memetabolisme
selain gula, yaitu lemak adiposa kita. Oke. Begitu lemak adiposa kita dibakar menjadi energi, otomatis tubuh kita bisa menjadi turun berat badannya. Karena yang dibakar adalah lemak Lemaknya. tubuh. Nah, tapi kalau kita setelah buka, Uh-uh. kita langsung makannya semua yang serba manis-manisnya. Jadi ada yang bilang salah persepsi nih menurut Ustadz Wijayanto. Iya. Jadi kita boleh konsumsi makanan yang manis tapi dari kurma. Karena kurma itu kan asli dari manisnya alami, Yes. bukan pemanis buatan, ya. Jadi yang kita konsumsi itu buah-buahan yang memang manis, bukan gula. Jadi kalau orang kita salah kaprah ya, minum teh manis, kopi manis, Kolak. minum kolak manis, Kolaknya waduh. satu mangkok, kemudian juga ada kue-kuean yang manis dimakan. Nah itu saya garansi deh, obesitasnya tetap obes, nggak bisa turun ya. Jadi percuma aja Percuma, puasa. ya. Kemudian puasa mau diet ternyata malah gemuk. Tambah gitu gemuk ya, diabetes juga gula darahnya nggak turun, kankernya juga tambah kesenangan ya, nggak mau keluar ya, betah karena begitu buka kita kasih makanan mereka semua. Jadi pada saat kita berbuka yang kita perbanyak itu buah-buahan. Jadi kita harus konsumsi pepaya, nanas, Pisang? kemudian Pisang goreng. melon, apalagi sekarang ada timun suri ya. Iya, timun Nah, suri. seperti itu. Jadi kalau mereka yang diet, benar-benar diet ketat, pas kebetulan momennya puasa, ya makannya diganti makan agar-agar. Oh iya benar-benar. Itu juga bikin kenyang loh, agar-agar. Iya, tapi kan nggak ada tetap pakai karbohidratnya. gula, Pak. Tetap pakai gula. Apakah harus tidak usah pakai gula? Ya, Diganti. ya jangan yang pakai gula. Oh, iya, ya, iya. jangan pakai gula. Kalau enggak gulanya yang gula Nol kalori. non kalori. Oke, ya, itu baiklah. pasti membantu menurunkan obesitas, diabetes, tekanan darah, mah, eksim, ya, kemudian juga cancer. Kalau pola makan kita adalah meminimalisir glukosa, karbohidrat sederhana. Oke. Karena memang tubuh kita butuh karbohidrat, tapi kebanyakan kita overdosis untuk karbohidrat sederhananya. Nah, kemudian pada saat kita berpuasa kan kita pingin metabolisme kita semakin bagus prosesnya. Kemudian kita punya tubuh semakin diregenerasi sel demikian cepat dengan demikian baik. Dan pada saat kita berpuasa kalau bisa kita punya sampah-sampah dalam tubuh kita itu, tubuh kita cepat sekali membongkarnya. Kita butuh yang namanya enzim dari luar, namanya enzim eksogen. Nah, enzim eksogen ini kan dari buah-buahan, sayur-sayuran yang masih segar yang saya sebutkan tadi. Cuma kalau kita pingin lebih dapat yang lebih kuat, yang booster lah ya, kita bisa pakai makanan fungsional yang namanya Ziman. Ziman singkatan enzim antioksidan, karena dia larutan pekat dari enzim eksogen dari buah-buah yang superfruit. Di dalamnya ada mengkudu, noni, dan mengkudunya ini beda dengan mengkudu yang lain ya, karena dia ditanam di daerah yang higienis tanpa bahan kimia, tanpa pestisida, herbisida, fungisida, insektisida, dan pupuknya pun pupuk organik di daerah yang benar-benar terbebas dari polusi udara. Oke. Ya itu mengkudu yang ada di Ziman loh ya, karena dia standarnya standar Jepang. Demikian pula kulit manggisnya, delimanya, biji anggurnya, kemudian ada cinnamonnya, semuanya itu adalah buah-buahan keras yang diproses dengan sertifikasi organik. Oke. Lalu biar dia mengandung antioksidan hidup, diproses tidak boleh dipanaskan, jadi difermentasi. Fermentasi menghasilkan asam amino polipeptida, diekstraknya dingin 2 kali oleh teknologi Jepang. Jadi kalau kita konsumsi saat berpuasa itu membantu sekali memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh kita, mendetoksifikasi racun-racun, meregenerasi sel, kemudian juga mampu untuk membuat tubuh kita, metabolisme kita berjalan bagus. Akibatnya kita berpuasa bagi mereka yang punya masalah diabetes mellitus, kanker, hipertensi, batu empedu, mah, eksim, kegemukan, kemudian punya masalah ginjal, ureum kreatininnya tinggi, kolesterolnya tinggi, otomatis terbantu cepat sekali untuk menuju proses kebugaran tubuh yang optimal. Seperti itu. Manfaat puasa aja bisa mengobati penyakit-penyakit ringan maupun juga kronis, ditambah lagi dengan mengkonsumsi Ziman ya, Iya. secara rutin dan juga teratur, bukannya tambah sehat, makin sehat gitu. Iya, jadi saat berbuka kita konsumsi Ziman, sebelum tidur konsumsi maupun sahur. Konsumsi juga, Iya. jadi sehari 3 kali walaupun puasa harus tetap mengkonsumsi Ziman. Jadi nggak ada alasan kan puasa, gimana cara mengkonsumsinya? Ya abis buka ya kan, menjelang tidur, terus juga mau sahur, konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Dijamin selesai puasa sehat luar biasa, awet muda.
Gitu. Jadi Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ya, harganya Rp200.000. Bisa pesan juga di Tokopedia, di Bukalapak, atau bisa pesannya via WhatsApp di 087790.300. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi Ziman untuk kesehatan Anda. Untuk mendetoksifikasi, dengan puasa aja bisa mendetoksifikasi tubuh ya Pak. Iya, Menghilangkan racun, mengeluarkan racun dalam tubuh, bisa meregenerasi kulit. Ditambah lagi dengan mengkonsumsi Ziman, aduh itu sehatnya luar biasa. Semua orang pasti pengen sehat, nggak mau pengen sakit, saya aja nggak mau. Makanya dong konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur. Ini cara pemakaiannya: diteteskan di bawah lidah 3-5 tetes, atau bisa juga diteteskan ke dalam air dengan ukuran 100 ml. Ya ini kurang lebih ya setengah gelas lah ya, air dingin maupun suhunya normal aja. Jadi konsumsi Ziman sekarang juga untuk kesehatan Anda. Kalau bisa jangan Anda sendiri yang konsumsi, buat orang tua, saudara, adik Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, biar semuanya sehat. Jadi yang sehat dalam keluarga nggak cuma Anda aja, tapi semuanya sehat. Jadi yuk sekarang juga konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik, di kios Ziman sekitar Anda, kemudian Tokopedia, Bukalapak. Bisa juga pesannya via WhatsApp di 087790.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Puasa menjadi langkah awal untuk memulai diet yang sehat untuk menurunkan berat badan. Bayangkan 30 hari kita puasa, makannya cuman sore sama pagi. Paginya pun juga jam 4 ya kan, sorenya jam 6. Kebayang dong berat badan kita yang turun tuh berapa kilo. Tapi ada beberapa orang yang kok makin bertambah ya. Katanya mau diet, mau kurus, tapi kok makin gemuk. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin pola makannya yang salah, atau mungkin memang gimana nih Pak? Iya, jadi begini ya, kan kita sebenarnya kalau kita berpuasanya secara benar, kan dampaknya harusnya kita mengurangi makan, harusnya tambah langsing gitu ya. Memang. Ini kok tambah lebar. Karena mungkin satu, pada saat dia berpuasa, dia lupa bahwa untuk kita tambah langsing, tubuh kita butuh membakar lemak. Olahraga? Iya, membakar lemak itu kan dibutuhkan dapur pembakarannya. Dapurnya itu adalah otot. Oke. Nah, otot bisa dibentuk kalau kita berolahraga. Nah, saat dia berpuasa, begitu selesai dia sahur, dia tidur sampai jam 5 sore. Seharian loh. Bangun-bangun maghrib. Bangun-bangun Masih maghrib. untung bangun nih Iya, jam dia 5. bangun sebentar cuma buat sholat zuhur tidur sholat lagi, asar tidur lagi. Jadi katanya tidur ibadah. Gimana mau menurunkan berat badan karena tidak beraktivitas sama sekali. Jadi saat kita berpuasa jangan sampai kita melupakan untuk beraktivitas olahraga ya. Jadi kalau kita khawatir olahraga ya jangan olahraga saat habis sahur, kita olahraga berat, nggak usah jalan. Nanti olahraganya pas udah deket buka ya kan, kita puasa pas deket buka jam 4 udah deh aku naik sepeda ya kan, aku jogging. Karena nanti begitu selesai jogging setengah jam 1 jam, begitu saya merasakan haus, tinggal nunggu setengah jam sudah berbuka kan gitu. Tapi wajib tetap kita berolahraga. Karena saat kita berolahraga, tubuh kita metabolismenya cepat, akibatnya mampu menurunkan berat badan. Kalau olahraganya setelah buka puasa juga apakah boleh juga sama ya? aja. Karena kan kadang-kadang orang takut haus setelah buka puasa ya. Habis sholat maghrib, habis makan istirahat sebentar, kita olahraga boleh ya. Kemudian pola makannya yang paling penting itu benar juga. Kenapa? Karena orang begitu buka puasa yang dikonsumsi makanannya apa? Yang instan-instan, yang gorengan-gorengan. Iya. Yang enak itu sih Pak. Yang serba instan, mie instan, junk food ya kan. Pesennya makanan yang sudah banyak kadar kolesterolnya tinggi karena junk food. Yes. Kita pesan makanan junk food deh. Biasanya sama sekali nggak ada buah, nggak ada sayur. Yang ada cuma biasanya kasih nasi sama ada ayamnya gitu ya. Sama saus. Iya. Nah, itu yang menyebabkan kita tambah gemuk, bukannya tambah kurus. Minumnya yang berkarboninasi. Iya. Alkohol. Bersoda maksudnya. Betul. Jadi yang mesti kita hindari adalah pola makannya tadi juga. Karena pola makan yang salah tidak menyebabkan kita tambah menurunkan berat badan walaupun berpuasa, malah tambah naik. Karena malah metabolisme kita rusak karena kita salah
pola makannya. Seperti itu. Atau mungkin ketika buka puasa makanan yang ringan dulu nih, kayak gorengan, lontong, mie goreng, kemudian mau menjelang tidur makan nasi. Nasinya 2 piring. Waduh, salah juga ya. Sama kikil, Pak. Jadi saat kita istirahat tidur itu seharusnya perut kita dalam kondisi pencernaan kosong, tidak beraktivitas. Jadi pada saat kita sahur, ya kita kan makan, ya kita jangan langsung tidur. Kita tunggu sholat subuh, tunggu 1 jam, baru kalau kita mau istirahat sebentar boleh, karena biasanya kita kan istirahat ini lagi. Iya. Ya. Kalau hari biasa mungkin bisa langsung melakukan segala aktivitas. Iya. Kalau hari libur bisa langsung tidur, bangun jam 12 siang. Jadi yang paling penting itu ya kita pada saat berpuasa agar kita tetap memiliki tubuh yang langsing dan bagus, kita olahraga ya. Kemudian pada saat kita olahraga kita juga konsumsi makanan yang banyak mengandung sayur-sayur, buah-buahan segar dan protein yang baik. Protein yang baik itu kita dapat dari misalnya ikan gitu ya. Ayam, bebek gitu ya. Dan ya daging juga boleh lah sekali-sekali. Seperti itu ya. Tapi yang paling penting jangan makanan yang serba digoreng ya kan. Kemudian makan yang instan, makanan yang kadar kolesterolnya tinggi, makanan yang banyak trans fatnya tinggi, makan yang banyak garamnya tinggi, itu tidak membantu kita untuk menurunkan berat badan dan menjaga kualitas kesehatan. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang ingin puasanya optimal dan kesehatan kita optimal, kita bisa pakai suplemen tambahan makanan fungsional seperti Ziman. Karena Ziman itu kan antioksidannya hidup. Betul. Itu mempercepat proses detoksifikasi dalam tubuh. Jadi pada saat tubuh kita dibongkar semua racun-racun dalam tubuh ya, termasuk glukosa kita tinggi jadi menurun, kolesterol kita tadi LDL-nya tinggi jadi menurun, kita punya masalah asam urat tinggi bisa menjadi menurun, kita punya kreatinin, albumin, metilguanidin tinggi bisa menurun karena tubuh kita membongkar racun. Apalagi dibantu dengan makanan fungsional seperti Ziman, enzim antioksidan ini. Sehingga pada saat kita cek nanti setelah berpuasa selama 30 hari, kita bisa berbahagia. Oh, asam urat saya normal, kolesterol saya normal, kadar gula darah saya normal, tekanan darah saya normal. Jadi kita bisa mendapatkan tubuh kita yang benar-benar habis tune up. Atau turun mesin deh. Jadi kalau puasa itu tentunya turun mesin tiap tahun. Apalagi tambah Ziman, tambah bagus kita punya fungsi semua organ tubuh kita. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang mengeluh ketika puasa kok asam lambungnya naik, kok sering pusing, berarti ada yang salah dengan puasanya. Ada yang bener salah. nggak pola makannya gitu. Terus apa yang Anda konsumsi? Vitamin apa yang Anda konsumsi? Suplemen apa yang Anda konsumsi? Kalau pola makannya benar, kemudian olahraganya juga benar, suplemennya benar seperti Ziman, nggak ada tuh keluhan-keluhan. Ya kan mungkin di minggu-minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat setelah lebaran, waduh makin sehat, makin bugar. Jadi tunggu apa lagi? Ayo dong segera minum Ziman. Kalau untuk puasa sehari 3 kali. Buka puasa, kemudian juga menjelang tidur, biar tidurnya pun juga lelap. Karena kalau minum Ziman itu metabolisme tubuh kita jadi lancar ya Pak ya. Betul. Tidurnya pun juga lebih nyenyak gitu. Mimpinya pun indah, mimpin saya. Terus juga ketika sahur juga jangan lupa mengkonsumsi Ziman. Jadi sehari 3 kali, bisa diteteskan di bawah lidah 3-5 tetes. Bisa juga dimasukkan ke dalam air. Maksudnya diteteskan ke dalam air dengan ukuran 100 ml, setengah gelas ya itu. Air dingin maupun suhu normal. Itu rasanya enak banget. Walaupun asam, tapi asamnya tuh bikin sehat. Bukan asam-asamnya bikin sakit perut, enggak tuh ya. Asamnya bikin sehat. Kalau bisa jangan cuma Anda aja mengkonsumsi, keluarga pun juga sekeluarga deh. Kalau perlu sahabat Anda dikasih sebagai hadiah hari raya Idul Fitri. Ziman juga bisa jadikan sebagai hadiah ya. Nih rasanya nikmat banget, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda. Harganya 200.000, isinya 15 mili. Ini 100% enzim herbal alami. Ditambah lagi sekarang kondisinya lagi nggak menentu. Siang panasnya luar biasa, kemudian sore hujan deras ya musim kan? pancaroba. Kita mesti punya dia. antibodi yang kuat pada saat musim pancaroba ini agar kita tidak terkena flu. Betul. Radang tenggorokan. Betul. Ya. Puasa, ada corona pula, cuaca nggak menentu. Tuh kalau nggak ada suplemen, nggak ada asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh bisa drop banget tuh Pak.
Iya, ya, bisa betul. sakit. Jadi ayo dong konsumsi Ziman ya. Virus corona yang sangat berbahaya udah masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar kita tidak terjangkit dengan virus ini. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah dengan menjaga kesehatan tubuh agar kita benar-benar terhindar dari virus corona. Kalau benar-benar sehat kan enak ya kan, mau ngapain aja juga enak. Makanya minumlah Ziman 5 tetes 3 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda. Ingat ya, bisa mendapatkan Zimannya di radio kesayangan Anda, di apotik, di kios Ziman sekitar Anda, di Bukalapak, di Tokopedia, via WhatsApp juga boleh di 08 77 90.300. Ini harganya Rp200.000 aja. Ukurannya 15 mili, ini 100% enzim herbal alami. Jadi sekarang juga nggak pakai nanti-nanti. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung bersama Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini. Masih ada waktu beberapa menit lagi ya, 20 menit lagi. Yuk silakan, yang mau tanya-tanya seputar kesehatan, seputar Ziman di 081511103103, 081511103103. Kita lagi membahas seputar penyakit-penyakit ringan dan juga kronis yang bisa disembuhkan secara perlahan di dalam puasa. Di dalam puasa. Keselak saya. Kalau minum batal gak ya? Batal lah. Ada pertanyaan dari Ari, selamat sore. Saya ini rutin banget olahraga sebelum berbuka sekitar jam 5-an gitu deh. Sering jogging, cuman kadang suka keliengan Pak gitu. Jadi keliengannya itu apakah karena terlalu over larinya atau keringat yang berlebihan keluar kemudian keliengan gitu? Kalau kita olahraga, kalau bisa ya kita ukur tubuh kita, kemampuan kita ya. Jangan sampai kita memaksakan sehingga yang terjadi keliengan tadi ya. Cuma kalau sebenarnya kalau orang keliengan itu yang saya khawatirkan bukan apa namanya terlampau dia butuh oksigen banyak karena mungkin larinya nggak tahu sprint apa lari slow gitu ya. Kalau lari sprint ya, kalau larinya kayak dikejar anjing biasanya bisa keliengan karena kan kurang oksigen. Betul. Kalau kita kita berkeringat berlebih itu biasanya dehidrasi ya. Kalau dehidrasi cenderung tidak keliengan. Jadi kalau bisa tempo berlarinya dikurangi agar kita tidak keliengan karena kan memang tubuh kita dalam kondisi meminimalisir energi dalam tubuh kita. Ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Betul. Gitu. Biasa-biasa aja larinya, lari-lari manja lah ya. Iya. Dan jangan lupa juga Ari, konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur sehari 3 kali. Menjelang menjelang buka puasa belum beduk udah buka, batal ya. Iya. Jadi pada saat buka puasa, kemudian pada saat mau tidur, nah pada saat sahur juga harus diminum gitu. Rutin dan juga teratur ya Ri, konsumsi Zimannya. Kalau udah habis nih 1 botol beli lagi ya Ri, di radio kesayangan Anda nih Ri. Masih ada ri stoknya, tenang aja Ri, gak kehabisan kok ya. Ini dari Runa. Kalau kata Runa gini, tunggu sebentar. Alhamdulillah saya punya mah, tapi ketika puasa aman-aman aja. Cuma kalau lagi puasa itu air liurnya kadang suka berlebihan. Katanya apakah ada yang salah ketika sahur atau berbuka gitu. Oh, jadi memang gini, kalau orang yang air liur berlebihan itu biasanya memang asam lambungnya lagi naik. Oke. Karena kita punya air liur itu punya pH cenderung basa atau alkali. Jadi pada saat kita punya asam lambung naik, pasti produksi air liur diperbanyak agar kita menelan air liur agar menetralisir secara alami dengan air liur kita, karena air liur kita bersifat alkali ya, jadi nggak apa-apa, toh nelan ludah nggak batal kok ya. Iya, asal jangan minum sirup aja. Jangan kalau nelan sirup 1 gelas batal ya. Jadi kalau kita air liur diproduksi banyak berarti asam lambung kita lagi diproduksi. Tinggi. Jadi kita menetralisir dengan cara menelan air liur, karena itu udah alami. Siapapun yang pokoknya begitu kita air liur tiba banyak itu pasti lambung kita lagi asamnya lagi diproduksi lebih. Oh gitu. Makanya orang yang kena emah ya kan biasanya air liurnya banyak. Kalau kita konsumsi air liur kita telan nggak mempan juga, biasanya dimuntahin baru enak baru ya. lega enak Itu banget. karena asam lambungnya sudah over.
Oke, kalau gitu cara mensiasatinya dengan mengkonsumsi Ziman. Ya. Gitu bisa meredakan asam lambung. Dengan konsumsi Ziman mempercepat proses penyembuhan mahnya. Nah, tuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, Runa ya, konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur pagi. Jangan pagi, kalau pagi nanti batal. Jadi sahur. Sahur pada saat buka puasa, menjelang tidur dan juga sahur. Sehari tetap 3 kali 5 tetes diteteskan di bawah lidah atau bisa juga langsung diteteskan di dalam air. Kalau ada penyakit mah berarti sesudah makan. Makan. Kalau misalkan sambil mengkonsumsi obat dari dokter nggak masalah. Jadi mungkin 1 jam minum Ziman, kemudian baru obat dokter atau sebaliknya. Obat dulu baru Ziman. Oke, Runa jangan lupa konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Kalau sudah habis beli lagi, masih banyak nih ya. Terus juga ini ada Ibu Santi, dia sedang hamil. Apakah hamil diperbolehkan berpuasa dan mengkonsumsi Ziman? Kalau kita hamil berpuasa ya. Kalau saya secara agama sih nggak tahu ya. Cuma kalau memang merasa kita kuat, tubuh kita kuat, dan yang paling penting kita mesti banyak konsumsi suplemen food tambahan. Jadi misalnya saat kita berpuasa, pada saat kita berbuka, sahur ataupun sebelum tidur kita konsumsi multivitamin. Di antaranya sangobion ya, zat besi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jangan merek ya. Tapi emang itu yang terkenal. Iya itu ya. Oh mungkin zat penambah darah. Zat penambah darah ya, zat besi penambah darah ya. Dan kalau konsumsi Ziman ya membantu sekali. Kita bisa konsumsi saat sahur, buka dan mau tidur. Apa berapa tetes? 3 tetes juga nggak masalah sih. Ya, cuma kita mesti banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran segar karena banyak antioksidan, banyak vitamin alami, ya, banyak fitonutrisi, dan makanan kita harus makanan yang bergizi. Jadi jangan lupa saat kita berbuka makanannya makanan yang bergizi, banyak makan ikan, banyak makan sayur-sayur buah-buahan segar, banyak makan unggas juga boleh. Jangan sampai kurang gizi, kasihan dengan janinnya. Oke. Jadi asupannya harus bagus, protein nutrisinya juga harus oke. Kemudian jangan lupa konsumsi Zimannya. Kalau ibu hamil mengkonsumsi Ziman, manfaatnya nggak cuma buat ibu hamil, mungkin buat si janinnya juga ya Pak jadi ya. kalau kita pengen anaknya lahir dalam kondisi segar bugar, normal ya kan kita juga mesti usaha. Usahanya bukan sekedar berdoa, tapi pola makan yang sehat plus multivitamin yang cukup. Termasuk antioksidan yang tercukupi. Salah satunya Ziman membantu juga kan seperti itu. Oke, tuh Zimannya jangan lupa dong dikonsumsi ya. Jadi kalau udah beli jangan cuma ditaruh aja, tapi langsung dikonsumsi. 3 tetes juga nggak apa-apa, sudah maksimal ya. Sehari 3 kali, buka puasa, menjelang tidur dan juga pada saat sahur. 3-5 tetes ya, diteteskan di bawah lidah atau bisa juga diteteskan ke dalam air, ukurannya 100 ml, air dingin maupun suhu normal ya. Anda bisa mendapatkan Zimannya di radio kesayangan Anda, di kios Ziman, di apotik, kemudian juga Bukalapak, Tokopedia, pesan via WhatsApp juga boleh loh di 0877900300. Selain bisa membuat tubuh Anda sehat, bisa terhindar juga dari virus corona yang sekarang sudah masuk ke Indonesia. Jadi biar pergi gitu ya virus coronanya dalam tubuh kita mental karena nggak bisa masuk karena ada Ziman. Jadi ayo sekarang juga konsumsi Ziman sekarang juga. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen terakhir nih, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ada pertanyaan dari Lestari dari Pemalang, usianya 24 tahun. Apakah Ziman bisa membantu penyembuhan sakit mata? Saya sih nggak tahu ya ini apakah katarak atau bukan. Tapi bola mata yang berwarna hitam ini ada putih-putihnya sedikit nih Pak. Saya belum periksa ke dokter spesialis Mbak Sasa karena takut. Makanya pengen nyoba Ziman dulu. Saya periksa ke dokter kantor, katanya sih nggak ada masalah karena nggak ada keluhan lain gitu Pak. Kalau untuk masalah penyakit mata kan variabelnya banyak ya. Ada glaukoma, ada katarak ya. Penyebab kita katarak kan sebenarnya karena penuaan mata kita karena terjadi oksidasi ya. Jadi kena radikal bebas mata kita lama-lama kita menua, kita timbul katarak, ada lapisan ya. Nah, kalau kita konsumsi Ziman sejak muda itu meminimalisir termanifestasinya katarak di mata kita. Cuma kalau pengalaman saya yang konsumsi Ziman itu yang jangka panjang ya, kita nggak bisa cerita dia konsumsi 1 hari 2 hari. Setelah dia konsumsi 1 bulan 2 bulan 3 bulan, tadinya kalau dia naik kendaraan itu mesti nggak bisa nyetir karena udah senja, dia udah nggak bisa lihat karena udah rabun senja namanya.
Begitu dia konsumsi Ziman, ternyata dia di tempat gelap pun sekarang bisa lihat. Berarti kemampuan daya penglihatannya itu untuk ke cahaya yang minim dia lebih bagus dibandingkan sebelum konsumsi Ziman. Ya. Cuma ini mau off the record atau tidak terserah ya, karena kebetulan kami juga bantu kasih Di salah satu di rumah rumah sakit sakit di Surabaya ya. Untuk membantu orang yang terpapar COVID-19. Dan salah satu yang terpapar itu adalah susternya, karena kita memang memberikan bantuan itu kepada suster, diberikan kepada pasien termasuk kepada perawat medisnya. Ternyata susternya itu terkena COVID-19 tapi yang terserang mata. Jadi matanya terinfeksi. Lalu dia telepon saya, bisa nggak pakai Ziman diteteskan? Bukan sekedar diminum. Kenapa? Karena saya kena COVID-nya menyerangnya di mata. Saya bilang saya sendiri pribadi kalau saya sakit mata akibat infeksi virus, bakteri, bibit mulut penyakit, saya nggak pernah beli obat mata di toko obat, nggak pernah. Ya. Karena saya langsung teteskan pakai Ziman, cuma pedes. Iya sih. Kalau misalkan diteteskan ke dalam air, kemudian mata kita dicuci gitu pakai gelas mata. Ya boleh. Gitu? Kalau saya jujur aja langsung saya teteskan di mata saya. Memang pedes sekali, tapi bukan karena COVID ya. Kalau yang suster tadi itu benar-benar karena COVID, diteteskan, ternyata itu dia nggak jadi parah. Demamnya turun, matanya membaik dan sebagainya. Jadi memang Ziman ini sebenarnya kita juga udah uji coba ke mereka yang punya masalah dengan COVID-19. Gitu. Jadi kalau mereka ada yang punya masalah dengan penyakit mata, saya sih nggak sarankan ya, karena kan disarankan diteteskan di dalam air atau di bawah lidah. Tapi secara pribadi saya udah coba di mata saya. Kemudian juga ada yang kena COVID-19 menyerangnya mata juga ternyata dia mampu sembuh. Nah itu si suster itu diteteskan atau diminum? Kalau saran saya diminum aja ya. Kalau masalah diteteskan ya mesti ke dokter ya. Saya berharap bukan glaukoma, karena glaukoma itu termasuk penyakit mata yang lebih berat lah dibandingkan katarak lah ya. Jadi moga-moga minum Ziman rutin, moga-moga mencegah terjadi degenerasi kerusakan mata. Kalau kita minum rutin, kurang lebih seperti itu aja. Jadi minum rutin sih ya, secara rutin dan juga teratur. Tadi suster yang kena COVID-19 karena kenanya di mata gitu ya, bukan langsung masuk ke paru-paru, itu pun juga bisa sembuh karena Ziman. Jadi Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik, kios, dan juga di Bukalapak, dan juga di Tokopedia. Pesan via WhatsApp juga boleh di 0877900300. Waktunya sudah habis, Pak. Waduh, besok kita ketemu lagi kalau gitu ya. Minggu depan kita ketemu lagi, minggu depannya lagi ketemu lagi. Mau lebaran nih. Iya, tapi moga-moga kita segera selesai nih wabah pandemi COVID-19-nya. Betul. Ya, apalagi konsumsi Ziman mencegah keluarga kita terpapar coronavirus. Oke deh. Ya sudah, berhubung waktu sudah habis, kalau gitu saya Harun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Terima kasih, dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.